Baik, Anda masih bersama kami di Bijang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini mengatur keuangan liburan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati, Luciana Darmawan Eskom CISA CFP Financial Planner dari One Shield Financial Planning. Selamat pagi, Mbak Lucy, apa kabar? Pagi Mas Raden, kabar baik. Alhamdulillah baik ya. Mbak Ya. Lucy, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya ini menjadi impian semua orang, saya yakin ya. Mungkin nggak jadi impian karena nggak ada duitnya mungkin ya, atau ngelolanya agak susah gitu, tentang liburan. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika kita ngomongin liburan itu pasti selain kita udah nentuin mau kemana kita, sama siapa kita, atau sama keluarga atau sama teman, itu pasti yang pertama adalah dananya ada nggak nih gitu. Iya, benar banget. Nah, sebenarnya idealnya berapa lama sebelum kita liburan kita udah mulai nyiapin dananya nih? Oke, sebelum kita ngomongin detail berapa lama sebelum liburan kita nyiapin dananya, sebenarnya tuh ada yang namanya 3W dan 1H 3W, yang 1H. perlu kita jawab terlebih dahulu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Tuh. Oke, W yang pertama itu adalah when. Itu berarti kapan sih mau liburannya gitu kan? Karena kan strateginya akan beda kalau liburannya masih setahun lagi, 6 bulan lagi, atau maunya bulan depan, atau malah impulsif mau minggu depan gitu kan ya. Itu kan beda. Oke. Yang pertama itu when, yang kedua itu where. Gitu. Mau kemana? Gitu kan. Mau staycation aja di dalam kota, mau keluar kota, atau nanti mungkin setelah pandemi selesai mau ke luar negeri, ya kan? Terus W yang ketiga itu with whom gitu, dengan siapa? Sama siapa ya? Gitu. Kalau sendiri beda, dengan keluarga atau dengan pasangan aja beda, atau kita mau bawa orang tua gitu kan, itu kan akan beda. Nah, 3W udah, terus 1H, how gitu. Okay. How ini mau naik apa gitu kan? Kalau mungkin pandemi mungkin demi keamanan dan kesehatan mungkin bawa mobil sendiri gitu kan, atau nanti mau naik pesawat gitu kan, atau naik bus gitu. Itu faktor-faktor yang harus dijawab dulu supaya kita bisa tahu berapa total dana yang dibutuhkan. Gitu. Oke gitu ya. Berarti 3W dan 1H seperti itu. Nah, sebenarnya kalau udah ketemu nih 3W 1H-nya gitu, itu perlu dibuat anggaran khusus nggak sih? Maksudnya kayak perlu rekening khusus, hitung-hitungan khusus gitu nggak? Oke, jadi setelah dijawab nih ya 3W dan 1H-nya kan baru ketahuan tuh total dana yang dibutuhkan gitu kan. Nah, dari situ kita baru bisa ngukur kemampuan kita gitu kan. Coba misalkan opsi pertama best option-nya ternyata waduh biayanya gede banget gitu kan ya. Baru kita bisa tweak gitu kan. Oke, kayaknya kalau biayanya misalkan 20 juta gitu kan totalnya gitu kan. Sedangkan liburannya misalkan 6 bulan lagi, 20 juta bagi 6, kira-kira bisa nggak ya sebulan saya menyisihkan sekian gitu. Kalau nggak bisa kan berarti kan yang perlu ditweak itu adalah mungkin tujuannya mungkin tadinya mau keluar kota diganti dulu ke dalam kota gitu, atau staycation gitu kan, atau mungkin liburannya instead of 6 bulan lagi mungkin ya udah deh nanti tahun depan gitu kan. Nah, tadi pertanyaannya mengenai perlu akun khusus atau enggak. Sebenarnya sih idealnya akan lebih baik kalau akunnya bisa dipisah. Kenapa? Karena tentunya kan kita akan bisa lebih fokus gitu kan untuk mengumpulkan dan memonitor gitu kan. Oke, dananya sudah tercapai belum gitu kan. Kira-kira sebulan lagi masih bisa tercapai atau enggak. Terus yang kedua adalah supaya nggak gampang tergoda juga gitu Mas Raden gitu kan. Kalau misalnya nyampur sama yang lain nanti kan udah deh pakai dulu gitu kan, nanti jadinya dana liburannya nggak bisa terkumpul gitu kan tepat waktu gitu. Oke, tapi biasanya kalau ngelihat tipikalnya orang Indonesia nih, itu biasanya mereka sebenarnya udah bener-bener nyiapin nggak sih, atau kayak ya udah sudden decision aja gitu ketika mau pergi, ya udah yang ada ayo gunakan gitu. Nah itu mungkin ya ada dua versi lah ya gitu kan. Biasanya kalau untuk liburan-liburan besar yang pasti gitu kan, misalkan liburan Hari Raya, Idul Fitri gitu kan, libur Natal dan Tahun Baru, itu kan sesuatu yang tanggalnya udah pasti gitu kan ya. Biasanya kan kalau liburan tahun depan, awal tahun semuanya udah dicatat tuh kan ya. Betul. Nah itu biasanya orang-orang itu lebih bisa merencanakan gitu kan, karena kan mereka udah antisipasi
harga tiket mahal gitu kan. Nah, tapi mungkin ya di dalam kondisi pandemi ini ada keinginan untuk impulsif tuh Mas Raden, gitu kan. Jadi karena kan sekarang kan banyak penawaran-penawaran gitu tiba-tiba yang Ya, hotel-hotel berbintang itu menawarkan harga kamar yang lebih murah, tiba-tiba kita jadi kepengen gitu kan. Nah, betul. itu yang perlu diwaspadai gitu, Iya supaya tidak sekarang. mengganggu anggaran untuk yang lainnya gitu Iya ya. betul, Mhm. seperti sekarang kan hotel-hotel di Bali itu ya, wow bintang 4, bintang 5-nya diskon habis-habisan. Heeh. Bookingnya sekarang, stay-nya later juga nggak Iya, apa-apa gitu heeh, kan. Nah itu jangan gitu sampai kan. tergoda juga gitu Iya, ya. betul. Karena kita nggak tahu juga nih Hati-hati, pandemi mau berakhirnya sampai kapan nih. benar Meskipun banget. doanya ya semoga Semoga cepat cepet-cepet, berakhir ya. amin gitu ya. Mhm. Nah kalau pertanyaannya kita mau liburan Mhm. tapi bawa anak kecil. Oke. Nah entah itu dalam hal kerepotannya iya gitu. Heeh. Budgetnya juga harus ada budget khusus nggak sih Mbak? Maksudnya kayak ketika anak kecil kan mungkin ada dana ini dana itu gitu untuk anak kecil. I see. Kalau misalkan liburan dengan membawa anak kecil, pastinya tentunya budgetnya akan berbeda gitu kan ya. Kenapa? Karena kan pastinya orang tua akan memilih satu tempat liburan yang kids friendly Mhm. gitu kan. Tentu terus yang kedua itu mungkin pilihan apa namanya kayak restorannya juga yang harus yang kids friendly gitu ya. Mungkin eh, pilihannya nggak seleluasa kalau mungkin tidak membawa anak kecil. Terus Mmm, mungkin bawaannya juga akan berbeda gitu kan ya. Jadi mhm. mungkin kalau misalkan anaknya masih kecil, apakah perlu bawa stroller sendiri atau mungkin sewa di tempat tujuan? Karena kan sekarang kan sudah banyak kemudahan seperti itu. Gitu. Mhm, Kurang lebih seperti itu ya. Jadi akan berbeda sih anggarannya. oke oke oke. Berarti kan kalau beda banget nih kalau kita liburan mungkin berdua couple gitu Iya. ya, sama mungkin akhirnya udah ada buntut gitu, udah punya anak-anak. Berarti, pertimbangan apa aja yang harus dipersiapkan ketika kita harus menentukan, tujuan wisata ini kayaknya yang pas deh buat keluarga kita gitu. Yang, ada faktor-faktor apa aja atau indikatornya apa aja sih? Oke, menentukan tempat tujuan Tujuan liburan wisata. yang pas Mhm, itu. Sebenarnya itu tergantung apa ya preferensi gitu kan preferensi ya. masing-masing Preferensi ya? masing-masing Mhm, betul gitu kan. Jadi kan ada yang suka liburannya ala ala backpacker gitu kan, backpacker, ala koper, ala ransel gitu kan. Ada yang suka liburannya yang harus yang enak, yang nyaman gitu yang kan. luxe ya. Yang les gitu kan, koper versus ransel. Jadi itu harus dicocokkan dulu dengan partner liburan kita Mhm mhm gitu. mhm. Pokoknya intinya sesuai dengan, kita sukanya apa baru ditujukan, "Oh ini tujuannya," gitu ya. Iya. Oke. Kalau di liburan apalagi ini bulan Desember, akhir Mhm. tahun, itu kan high season nih Mhm. biasanya kalau Mhm normalnya. mhm. Meskipun sekarang ini lagi kayaknya agak diwanti-wanti sama pemerintah jangan liburan dulu gitu ya. Iya. Nah, apa sih plus minus sebenarnya kalau kita liburan waktu high season Mbak Lucy? Oke, kalau high season itu yang sudah pasti itu tentunya harga tiket, harga akomodasi tentunya akan lebih mahal gitu kan Mhm ya dari kondisi normal gitu mhm kan ya. Jadi, memang harus diantisipasi dari jauh hari gitu kan, mhm karena kalau misalkan kita lakukan secara impulsif akhirnya, pengeluarannya jadi membengkak gitu. mhm. Jadi untuk high season, saran saya memang harus direncanakan dari jauh hari. Karena Jauh tadi hari. kan tanggalnya sebenarnya kita sudah bisa rencanakan seperti Mmm, libur Natal dan Tahun Baru gitu. mhm. Oke oke Dan oke. saya rasa kalau high season itu juga pastinya kan, volumenya tinggi ya Mhm, gitu. Jadi harus hati-hati juga. Jadi mungkin akan ada faktor ketidaknyamanan gitu kan kalau mhm. misalnya kita ke tempat wisata gitu atau misalnya Oke. kita ke restoran gitu. Tapi mengapa sih akhirnya ada istilah high season itu sendiri? Maksudnya yang akhirnya membuat dananya itu bisa berkali-kali lipat? Oh, oke, high season karena ya itu tadi gitu kan, ketika high season itu volumenya, demand-nya bertambah gitu Bertambah? kan, tapi kan supply, hotelnya ya segitu-segitu aja Mmm, gitu kan, tempat wisatanya itu aja gitu kan ya. Jadi ya otomatis, si pihak penyelenggara, hotel gitu kan atau tempat wisata kan pasti akan memberikan harga yang cukup tinggi gitu ya, mhm. selama high season gitu. Tapi biasanya, range bedanya itu bisa jauh banget nggak sih, Mbak? Maksudnya harga dari, Oh, harga tiket pesawat gitu, iya dari iya. yang, low season seberapa, ke high season tuh seberapa banyak gitu? Oh, lumayan beda ya, bisa bisa jadi bisa antara 50 sampai 100% lebih mahal gitu, setahu saya, gitu kan dari tiket,
transportasi, akomodasi gitu. Pas high season, wow, luar Wow biasa. banget ya. Oke 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 oke. Oke, biasanya itu kalau kita ngomongin tips waktu berlibur di high season itu ada tips-tips khusus nggak sih? Maksudnya ketika untuk mengantisipasi, wah kita mau liburan di high season gitu, jadi harus kita lakukan tips-tips apa yang kayaknya pas dilakukan gitu ya, kemudian untuk supaya tidak terjerat dalam harga yang sangat luar biasa tinggi itu. Oke, yang pasti adalah penyusunan anggaran. Nah, Jadi tadi setelah menjawab 3W dan 1H itu, kita sudah tahu total anggaran yang kita butuhkan, gitu kan. Jadi memang harus dilakukan dari jauh hari, gitu kan, supaya ketika kita misalkan melakukan booking untuk transportasinya dan akomodasinya, kita masih punya banyak opsi, gitu kan. Jadi kita masih bisa melakukan perbandingan gitu kan antara yang jual tiket A dan penjual tiket B gitu kan, mana harga yang paling ekonomis gitu kan, gitu. Jadi lakukan perbandingan dari jauh hari, anggaran dari jauh hari supaya kita bisa mendapatkan harga terbaik oke, gitu. oke. Sebelum lanjut lagi nanti gimana cara hitung-hitungannya Oke. ya, nanti mungkin kita akan lebih detail lagi. Posnya harus berapa persen nih dari penghasilan untuk Oke. dialokasikan ke dana liburan gitu Ya. ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas sama kita hari ini mengatur keuangan liburan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama dengan Luciana Darmawan, Eskom, CISA, CFP, Financial Planner dari One Shield Financial Planning. Oke, Mbak Lucy, kembali lagi nih. Tadi sebelum break kan aku sempat mau tanya nih, sebenarnya kalau dari penghasilan itu kan biasanya kalau kita ngobrol sama finance planner kan selalu ada pos-posnya gitu ya. Entah Benar. pos untuk cicilan, pos untuk investasi, pos juga ada untuk pos liburan gitu ya. Ya. Sebenarnya ada pos khusus untuk liburan nggak sih atau ini dari dana yang lain gitu atau gimana? Oke, untuk pos liburan ya. Jadi gini, sebenarnya kan dalam apa namanya, kalau kita berbicara perencanaan keuangan kan kita kan harus punya tujuan keuangan itu kan Betul. ya, Mas Raden ya. Nah, berarti sebenarnya persiapan dana liburan ini adalah salah satu dari tujuan keuangan kita, Aha. gitu kan, yang harus kita persiapkan. Nah, mengenai berapa persennya itu berarti kita harus hitung total dulu gitu. Jadi kan karena misalkan ambil contoh gitu kan, kita kan juga ada yang namanya tujuan keuangan dana pendidikan anak gitu kan ya, untuk yang sudah memiliki anak gitu kan. Ada tujuan misalkan dana pensiun gitu kan. Nah, dan yang ketiga ini kita masukin nih, tujuannya adalah persiapan dana liburan gitu kan. Nah, ya tadi kita ukur lagi gitu kan, ketika ketiga kebutuhan dana ini kita totalkan, dari total pemasukan kita per bulan itu kita mampu atau enggak gitu. Jadi sebenarnya agak susah disamaratakan berapa persen gitu kan ya dari total pemasukan gitu kan. Tapi kan kalau kita ambil secara teori gitu kan, at least kan 10-20% dari pemasukan bulanan tuh kita bisa sisihkan untuk tabungan dan investasi. Di mana termasuk di dalamnya itu salah satunya adalah dana liburan. Nah, itu yang dari pemasukan bulanan ya. Nah, sebenarnya ini kita juga bisa manfaatkan ada yang namanya bonus tahunan atau THR, Iya, betul ya kan? betul. Nah, kan mudah-mudahan nih teman-teman masih diberikan bonus ya tahun ini gitu kan ya. Jadi sebenarnya kita bisa ngambil dari pos itu juga gitu, dari pos THR atau bonus tahunan gitu untuk Kalau dana bonus liburan. tahunan THR-nya itu boleh dipakai semua atau ada bagi-bagiannya lagi? Oke, jadi kalau THR itu sebenarnya kita bisa bagi-bagi lagi, kan pasti ada yang namanya dana sosial gitu kan, atau mungkin ketika kita ada misalnya kewajiban lainnya seperti cicilan utang gitu kan ya, yang kenapa tidak kita alokasikan gitu kan untuk melunasi mungkin utang sebagian gitu kan, dan kalau memang bisa ada sisanya gitu bisa kita simpan untuk alokasi dana liburan gitu bisa. Oke.
Oke. Nah, pertanyaannya kemudian ketika kita pas pergi gitu ya, Mbak Lucy ya, Mhm, kan ada orang yang agak nggak pede kalau mereka pergi sendiri. iya, Nah, akhirnya mereka menggunakan jasa pemandu wisata gitu yes, atau tour gitu ya, iya, pakai tour seperti itu. mhm. Nah, sebenarnya plus minusnya menggunakan pakai tur wisata atau pemandu wisata ini apa sebenarnya? Oke, kita ngomong, pemandu wisata, secara general ya, karena Nah, kan sekarang kan ada yang tour yang dari, travel agent, ada mhm. yang private tour, gitu Oh, kan. oke. Itu mungkin akan sedikit berbeda. Nah, sebenarnya plusnya kalau kita menggunakan jasa, pemandu wisata, tentunya untuk orang yang nggak mau repot untuk browsing, bikin itinerary itu jadi udah tinggal terima beres aja gitu kan, karena itinerary sudah diberikan oleh pemandu wisata gitu. Jadi nggak repot, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah memang dari, pengalaman pribadi dan pembicaraan saya dengan teman-teman saya, memang, kalau dilihat secara total biaya memang relatif lebih murah ketika kita menggunakan jasa pemandu wisata, gitu Mhm. kan. Karena kan mereka, bermain di volume gitu kan ya, betul kan ya. Terus, dan tapi kalau dilihat dari sisi minusnya adalah mungkin, nyamanan dan ketidakleluasaan kita Ah, gitu kan mhm. saat liburan karena kita memang harus stick ke itinerary dari Mmm. pemandu wisata dan mungkin ya kita nggak bisa yang, "Oh mau mampir di sini ah," gitu kan, "mau beli makanan ini ah, mau makan di sini." Karena kan untuk, restorannya semuanya kan sudah disediakan, sudah ditentukan oleh pemandu wisata gitu. Oke. Tapi kalau berbicara dari dananya kira-kira lebih, kan orang berpikirnya kalau disiapin sendiri pasti akan lebih murah gitu, Mhm, kalau pakai jasa ya memang harus nambah uang jasa kan, mhm seperti itu. mhm. Tapi akhirnya ketika kita nggak tahu tempat nih, semisal kita mau liburan ke Eropa gitu, kita Iya belum pernah ke sana iya gitu, dan ternyata sampai sana itu tiba-tiba ada dana mendadak gitu, iya ternyata makanannya di sini mahal banget, atau, iya, ternyata di sini nginepnya mahal banget, ternyata ini, itu. heeh, Nah, ini bisa jadi pertimbangan juga nggak untuk mereka-mereka yang newbie banget untuk oke. ke tempat tersebut gitu? Iya, benar banget setuju. Jadi kalau memang untuk kita yang mungkin, mau berlibur ke tempat tujuan wisata yang mungkin tidak umum dikunjungi atau, Mmm, ya mungkin kitanya juga nggak pede di sana gitu, memang, untuk, menggunakan jasa pemandu wisata bisa menjadi pilihan untuk mengurangi, faktor surprise tadi gitu mhm, kan ya, tadi ya makanan yang mahal gitu kan, karena kan mereka sudah melakukan survei terlebih dahulu untuk memilih tempat-tempat yang sesuai dengan budget tadi yang sudah dibayarkan oleh peserta, itu ya, peserta peserta tur gitu. oke, oke. Berarti memang ya tergantung kebijakan kita masing-masing ya, Iya, preferensi masing-masing lagi ya preferensi untuk kemudian masing-masing. mau pakai jasa tur atau tidak pakai jasa tur gitu ya? Betul, karena mungkin ya itu tadi faktor surprise itu yang paling bahaya Mas Raden. Karena kan kalau kita biasanya nih ya, kalau millennials Nah, gitu kan, sekarang kalau liburan itu kayaknya udah nggak zaman lagi untuk yang belanja-belanja gitu kan ya. Jadi mhm, mereka itu biasanya lebih mencari, experience, mhm, benar nggak? Jadi betul, kayak, mau ke kafe ini, jadi kan sebelum berangkat tuh udah didata tuh, oh mau ke coffee shop ini, mhm, mau ke toko ini gitu kan. Nah, biasanya itu faktor-faktor itu yang justru membuat anggaran itu menjadi pengeluaran itu menjadi membludak gitu. nah, Karena itu tadi mampir di sini, kafenya lucu mampir dulu ah, ngopi dulu, ini, pastry-nya kayaknya menarik beli dulu ah, gitu kan. nah. Itu yang berbahaya Itu sebenarnya. yang berbahaya Heeh, ya, mampir 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 iya mampir gitu ya. betul. Oke Mbak Lucy, sebelum lanjut kita ada DM Instagram dari Oke, pemirsa, kita akan coba baca terlebih ya, dahulu. Dari @dendi.gustiawan. Mbak, saya dulu pas single itu sebenarnya suka traveling. mhm. Sekarang sudah berkeluarga, cicilan agak banyak. Tapi ingin tetap traveling. Gimana ya biar alokasi dananya pas? Ini kayaknya curhatan yang baru menikah nih. Gimana Iya nih? iya iya, ini kayaknya yang dirasakan juga banyak orang ya, gitu. Gimana nih? Oke, nah yang pasti kan yang namanya cicilan itu kewajiban ya. Mhm, Jadi misalkan contohnya cicilan KPR itu sesuatu mhm, yang memang kita harus, utamakan untuk dilunasi setiap bulan gitu mhm, kan dan nah kalau mau tetap ingin traveling ya tadi balik ke 3W plus 1H gitu ya. mhm, Jadi, pertama kita lihat kemananya gitu mhm, kan. Nah jadi kemananya mungkin nih Mas Dendi bisa untuk kalau maunya perginya dalam waktu dekat gitu disesuaikan dulu mungkin, yang dekat-dekat dulu aja gitu, yang di dalam kota gitu kan ya bisa gitu kan, yang mungkin yang staycation gitu kan, cari,
promo hotel kan sekarang lumayan banyak gitu kan, jadi memberikan harga yang lebih murah gitu kan. Jadi sesuaikan dengan kantong, pilih dulu yang tujuan yang dekat gitu kan. Nah kalau memang tetap pengen nih, aduh saya pengennya yang jauhan gitu kan, yang keluar kota gitu kan. Nah bawa keluarga, nah kan harus dihitung nih keluarga gitu kan, pasangan terus anaknya berapa orang gitu kan ya Kak. Pengalinya kan seperti itu gitu kan. Jadi berarti yang perlu disesuaikan, yang perlu di tweak itu adalah when-nya gitu kan. Oke, jadi mungkin nggak bisa liburannya bulan depan gitu kan, ya nggak apa-apa nih, sabar dulu, nabung dulu, sesuaikan nanti dengan waktu liburan anak atau pasangan, mungkin liburannya nanti gitu kan, lebih jauh tapi mungkin 6 bulan lagi tapi lebih nyaman dan lebih jauh tujuan wisatanya gitu. Oke. Kalau sampai ada yang akhirnya mungkin karena pikirnya, aduh karena cicilannya banyak, jadi mau sampai kapan ini nabungnya, sementara pengennya ke sana kemari gitu liburan. Betul. Nah pertanyaannya kalau ada yang sampai kepikiran ya kita nggak ngerti ya, maksudnya kan ada banyak juga nih penawaran-penawaran seperti ini, liburan dulu cicilnya nanti. Nah Nah, itu gimana itu tuh? yang harus digarisbawahi Nah, gitu. Hindari berutang konsumtif untuk liburan gitu. Kenapa? Karena jangan sampai liburannya udah selesai nih, gitu kan. Tapi kan cicilannya masih panjang, masih 6 bulan ke liburan depan. untuk menghilangkan stres, ini pulang Iya, liburan malah pulang tambah liburan malah stres. tambah stres gitu kan ya. Jadi itu yang perlu diingat gitu ya. Jadi hindari untuk berutang konsumtif untuk membiayai dana liburan. Gitu. Oke, hindari cicilan untuk konsumtif ya, Iya, terutama untuk liburan ini kalau bisa iya, nabung aja dulu gitu iya ya. nabung aja dulu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Dendi dan tetap semangat untuk Iya, tetap liburannya ya. semangat. Oke, Mbak Lucy, ini kalau kita berbicara tentang anak milenial nih, tadi Iya. kan sempat menyebut anak milenial juga. Nah, kalau konsepnya liburan anak milenial zaman sekarang ini yang seperti apa sih? Maksudnya apakah memang mereka itu full backpackeran yang ke kafe-kafe tadi untuk apa ya, untuk fit di Instagramnya Iya mungkin benar gitu ya? banget. Atau yang seperti apa gitu? Oke, ya itu tadi, balik lagi ada 2 versi gitu ya. Ada yang sukanya jadi ala backpacker. Kenapa? Karena mungkin dari faktor experience-nya, biasanya mereka akan memilih untuk tinggal di hostel ya namanya ya, di hostel gitu kan. Nanti akan ketemu dengan banyak orang baru gitu kan, dari berbagai negara mungkin. Jadi kalau ada yang tipe backpacker, mereka akan cenderung yaitu mencari pengalaman gitu, ketemu dengan orang baru, dan mereka tidak terlalu mementingkan faktor kenyamanan seperti harus hotel yang mewah gitu atau harus makan di kafe yang bagus, yang instagramable dan sebagainya. Jadi mereka lebih prefer ke faktor experience dan ketemu orang barunya gitu kan. Ada juga yang tipe yang wah saya nggak bisa tuh yang stay di hotel yang mungkin ukurannya cuma satu tempat Kapsul gitu tidur, ya? kapsul hotel tuh saya nggak bisa. Ada juga yang kayak gitu. Berarti kan Nah. efeknya adalah dana yang dibutuhkan lebih besar gitu. Kalau untuk anak milenial oke deh gitu, tapi semisal backpacker tapi diaplikasikan untuk liburan sama keluarga, cocok nggak sih sebenarnya? Demi menghemat budget dan demi biar bisa liburan gitu maksudnya. Tapi akhirnya kan jadi kayak gimana ya, ala backpacker, ala anak-anak milenial tapi diaplikasikan untuk liburan keluarga, agak nggak cocok nggak sih atau gimana? Oke, nah balik lagi tergantung ini apa ya, kesepakatan dengan keluarga, kenyamanan kan, karena kalau Iya. mau liburan kan pengennya nyaman gitu Betul. kan, apalagi kalau misalkan yang bawa anak kecil, apakah nanti anaknya akan nyaman di tempat tujuan, kalau misalkan mungkin tempat tinggalnya kurang nyaman gitu kan, atau makanannya mungkin nggak sesuai gitu kan. Jadi kalau misalkan secara konsensus semuanya oke, yang penting berangkat liburan, oke, fine, bisa dijalankan gitu. Tapi ya mungkin kalau misalnya jangan sampai gitu kan, kalau kita memaksakan berangkat liburan dengan dana yang secukupnya ala backpacker, tapi nanti di tempat tujuan malah nggak nyaman gitu kan, jadinya nggak enjoy juga gitu, Nggak enjoy nggak juga. dapet ininya, Feel-nya nggak dapet ya? feel-nya nggak Malah dapet. chaos nanti di sana. Oke, yang Iya. penting intinya adalah nyaman gitu. Betul. Nah, mungkin salah satu hal yang bikin nggak nyaman ketika kita pergi adalah ketika kita benar-benar kayak, oh udah ngitung nih, total budget gitu ya, itu 10 juta katakanlah Iya. seperti itu. Ternyata di tengah jalan pas lagi liburan ada biaya tak terduga, bisa 5 juta sendiri gitu. Aduh. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan biaya tak terduga ini bisa untuk alokasi apa aja sih sebenarnya, dan kita perlu menyiapkan dana tak terduga itu nggak sebenarnya?
Oke, biaya tak terduga itu sudah pasti harus dipersiapkan gitu kan. Seperti halnya kalau dalam kondisi keuangan pribadi kita harus punya dana darurat gitu ya. Mhm. Nah, apa sih kejadian yang tak terduga yang biasanya terjadi pas liburan gitu ya? Mhm. Eee, Bisa jadi kayak, kalau misalnya kita liburan ke luar kota gitu Mhm. kan, tiba-tiba kita telat bangun, ketinggalan kereta, Aduh. ya kan, ketinggalan kereta harus beli tiket baru gitu kan. Terus kalau misalkan liburan ke luar negeri paspor hilang Aduh. gitu, atau tiket-tiket yang sudah dibeli hilang gitu kan ya. Jadi atau yang paling yang tidak kita harapkan itu adalah sakit Nah. ya, Mhm. sakit atau koper misalkan, biasanya kan sering kejadian tuh kan pas kita Iya. berangkat kopernya belum nyampe. Iya, betul betul Jadi betul. berarti harus beli beli baju darurat dulu gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu yang memang kita harus antisipasi gitu. Berarti itu Cara sudah masuk, budgeting dari awal ya? iya betul. Jadi salah satu cara untuk memitigasi resiko seperti itu adalah, kalau untuk, liburan mungkin yang ke luar negeri nanti kalau misalkan, diizinkan nanti setelah pandemi mungkin memiliki asuransi perjalanan gitu kan, Mhm. travel insurance. Karena untuk beberapa hal seperti yang tadi yang kondisi itu kan akan di-cover oleh asuransi gitu kan. Tapi kalau misalkan seperti kita liburan, di dalam kota atau antar kota ya kita harus siapkan dana darurat ya at least sekitar 5-10% lah dari total, biaya liburan yang kita persiapkan untuk antisipasi. Berarti asuransi perjalanan itu penting berarti ya, Mbak, ya? Iya penting sekali karena kan, yang saya tahu itu yang di-cover itu seperti kalau misalkan barang hilang, atau misalkan pesawatnya terlambat gitu kan, dan yang paling penting itu adalah kesehatan. Itu Mmm. karena kalau kita di tempat yang kita nggak familiar itu sangat menyiksa sekali kan kalau misalnya terjadi apa-apa kita sakit di Mmm. tempat, negara orang atau di daerah lain gitu. Mmm. Itu penting sekali. Penting, pokoknya ini semua budgeting-nya harus benar-benar diatur dari awal gitu ya. Kalau Iya, bisa ya tadi, kalau ada dana-dana yang tidak terduga bisa diantisipasi dengan ya asuransi perjalanan salah satunya gitu iya ya. betul. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang liburan kan nggak afdol rasanya kalau nggak belanja. Meskipun Nah, mungkin sebagian besar dari kita ya sukanya foto-foto untuk feed di Instagram iya, gitu ya. Tapi sebenarnya kan ya adalah mungkin beli 1, 2 biji gitu iya ya iya untuk ya kenang-kenangan udah pernah ke sini iya. gitu. Nah, pertanyaannya adalah, perlu disiapkan nggak? Maksudnya kayak dari 100% anggaran kita tuh 20%-nya atau 10%-nya untuk belanja gitu, dan nanti ketika udah mencapai titik maksimal Mhm mhm plafonnya gitu mhm ya, 10%-nya, mhm. itu ya udah nggak boleh, belanja lebih dari segitu gitu. Itu penting juga nggak sih untuk Oh, di-prepare dari awal gitu? iya, penting banget. Jadi memang ketika kita menyusun anggaran liburan, salah satu faktornya itu yang tadi yang seperti saya bilang, supaya nggak ada surprise factor, kita bikin anggaran belanja atau Nah anggaran entertainment lah, nah, gitu kan kalau istilahnya anak zaman sekarang gitu kan ya. Jadi supaya ada at least ada inilah, ada pagernya gitu kan mhm, biar kita nggak kelewat lah gitu kan ya. Karena kan biasanya sering terjadi pas liburan tuh kapan lagi gitu kan, kapan lagi udah jauh-jauh ke sini gitu kan ya, udah gitu belanja aja gitu kan. Nah, yang kapan laginya itu yang bahaya gitu kan karena akhirnya kita jor-joran terus pas pulang taunya pas liburan misalnya gesek kartu kredit gitu kan. Nah, itu lebih bahaya lagi gitu kan, sama aja kayak tadi gitu, pulang liburan tagihan menanti gitu kan, malah tambah stres malah ya. tambah stres untuk bayar tagihan kartu Oke, kredit. nanti di segmen terakhir kita akan membahas mungkin beberapa tips yang bisa kita lakukan supaya liburan kita itu bisa terbilang hemat gitu ya Mbak Lucy Ya, ya. siap. Oke, baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati, masih bersama dengan Mbak Lucy. Kita akan membahas tips terakhir nih Mbak Lucy untuk kemudian kita bisa ya liburan hemat lah gitu ya. Apalagi masa pandemi, keuangan kayaknya masih agak-agak Mhm goyang mhm. semuanya. Kita harus benar-benar pintar, bijak, dan hemat dalam liburan gitu ya. Supaya tidak stres juga sebenarnya kan kita mau liburan gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama. Pesan tiket jauh-jauh hari. Nah, sebenarnya ada beda nggak sih pesan tiket jauh-jauh hari? Saya tuh orangnya kan nggak begitu telaten gitu ya. Pernah waktu itu coba, kayak berapa bulan sebelumnya, aku coba cari nih, Mhm.
tiketnya katakanlah harga 1 juta gitu ya. Ah mungkin murah gitu, aku beli. Nah ketika 1 bulan sebelumnya berangkat, aku cek ada yang di bawah 1 juta gitu. Jadi kadang-kadang ini benar-benar fluktuatif gitu atau gimana sih sebenarnya? Oke, sebenarnya kalau pesan tiket dari jauh-jauh hari itu sebenarnya sih lebih memberikan kita opsi yang lebih banyak aja Hmm. sih gitu untuk memilih apa namanya maskapai penerbangannya gitu kan. Tapi benar seperti kata Mas Raden gitu kan, saya sendiri pribadi juga susah memprediksi gitu kan. Hmm. Kadang benar dari jauh hari gitu ada yang lebih murah tapi pas yang udah deket-deket bahkan Ada mungkin promo. ya hari H itu juga ada yang bilang malah lebih murah gitu. Heeh. Jadi ya sebenarnya keuntungannya pesan tiket dari jauh-jauh hari adalah ya udah kita udah bisa memprediksi total anggaran liburan yang akan kita keluarkan sih sebenarnya. Jadi udah lebih ready gitu Ya ya udah bahwasanya, lebih oh ini ready. budgetnya segini akan habisnya segini Iya, gitu. iya, Jadi memang udah bisa prepare dari jauh-jauh hari, iya, kita benar-benar mempersiapkan gitu betul. ya. Oke, kita lanjut yang kedua, berbelanja di pasar lokal. Oke, Nah, ini maksudnya ketika mungkin kayak kalau kita ke Bali gitu iya, ya, kita belanjanya ya di pasar lokalnya aja gitu, heeh, yang dimana ya mungkin harganya bisa lebih murah kali ya, iya, dan bisa nawar juga kali, gimana benar, nih? benar. Oke, setuju sih. Jadi selain sebenarnya berbelanja di pasar lokal itu tuh salah satu pengalaman yang seru juga gitu kan, Mhm. karena kita benar-benar langsung ketemu dengan masyarakat lokalnya gitu Mhm. kan, kita bisa interaksi langsung. Dan betul kita bisa mendapatkan akses langsung dari penjualnya langsung gitu. Jadi Betul. kita bisa lebih punya banyak bargaining power lah, bisa nawar bener Mmm. gitu. Jadi kita bisa dapat banyak option, terus bisa dapat dengan harga yang lebih lebih oke gitu. Timbang Mmm. kita belanjanya udah di toko gitu kan ya. Mmm. Gitu. Oke, kita Ya. lanjut yang ketiga, jangan lupa menawar harga. Nah, baru aja kita bahas ya. Menawar harga itu sebenarnya saya jujur saya adalah orang yang takut menawar. Iya, Kan ada tuh yang bener-bener yang dia tuh ketika nawar, ya udah nawarnya aja ekstrim banget iya, kan iya, gitu. Terus kemudian dengan harapan ketika berlalu akan dipanggil oleh iya. Ternyata nggak penjualnya. dipanggil. Nggak nggak dipanggil gitu. Itu kayak sedih banget gitu. Heeh. Tapi sebenarnya menawar harga itu hal yang lumrah ya. Maksudnya apalagi ketika kita belanja di pasar tradisional, kecuali di mall ya. Kalau di Iya, mall kan nggak bisa iya. nawar gitu. Itu Heeh. hal yang lumrah dan bisa kita lakukan untuk menghemat liburan kita atau gimana? Oke, mungkin lihat Sikonnya? situasi ya, lihat sikon juga mungkin ada di budaya tertentu atau mungkin di daerah tertentu itu mungkin nggak boleh nawar gitu kan Hmm. ya. Tapi kan biasanya apalagi yang perempuan itu kan itu kayaknya udah bawaan gitu ya untuk menawar gitu ya. Jadi ya sebenarnya kalau memang bisa menawar sih boleh-boleh saja gitu kan gitu. Jadi kan karena kan itu kan salah satu upaya kita untuk mendapatkan harga yang paling oke gitu Mhm. kan. Gitu. Oke, jadi tidak ada salahnya untuk menawar, yang pasti harus lihat-lihat dulu gitu ya. Iya, Harus mempelajari dulu, tanya-tanya mempelajari nih lihat dulu. di sebelah kita gimana gitu kan, Mhm. nawar nggak gitu kan. Jangan sampai dimarahin orang. Iya, Oke, kita lanjut yang keempat. Bawa camilan atau air mineral sendiri. Nah, yes. ini menjadi satu catatan yang simple banget sebenarnya ya. Mhm, Katakanlah kayak di negara tetangga kita Singapura aja, itu mhm, kita bisa hemat banget kalau kita bawa tumbler sendiri kan. Itu iya, kita bisa ngisi di mana aja karena mhm, harga air mineral 1 botol di Singapura kan luar biasa juga gitu. mhm, Kalau sehari kita bisa minum beberapa botol, beli berapa botol itu bisa ya bengkak juga gitu bengkaknya ya. Ini di penting air juga. gitu ya, Iya. heeh. Benar, setuju gitu. Jadi, ini lumayan sangat menghemat gitu kan, Mhm. apalagi, kalau kita punya botol minum sendiri, kita bisa mungkin kita isi ulang di tempat kita menginap gitu Mhm. kan ya, gitu. Jadi sangat menghemat sekali gitu dan terutama untuk, cemilan gitu ya, untuk, ini sih untuk menghindari kita jadinya, belanja di luar anggaran gitu kan, Iya. jadi lapar mata istilahnya Mhm. gitu kan. Jadi kalau kita punya cemilan sendiri, ya pas kita lapar kita bisa makan cemilan yang kita bawa gitu, menghindari untuk belanja-belanja lagi gitu. Jadi nggak bentar-bentar, ah lapar, snacking time-nya langsung Iya, beli, yang pasti yes. kita bawa Itu dulu yang paling gitu ya. bahaya, lapar mata. Lapar mata, apalagi Heeh. kalau di negara lain kayak, "Ih nggak pernah lihat Nggak nih pernah ini, lihat nih, aduh lucu deh sayang udah di bungkusnya. sini," Heeh. gitu ya. Akhirnya beli, bengkak Iya. gitu ya. Oke, yang terakhir, cari aktivitas gratis. Mungkin piknik di taman yang Heeh. jadi landmark-nya itu juga penting gitu ya? Iya,
bisa, bener banget gitu. Karena kan ketika kita ke tempat yang baru tuh sebenarnya banyak banget yang bisa dieksplor Hmm. gitu kan, betul. Tamannya gitu kan kita bisa mungkin menikmati lunch di situ gitu kan yang kita kita udah prepare sendiri mungkin gitu kan. Terus bisa browsing-browsing juga sih gitu. Jadi sebenarnya kayak dari pengalaman pribadi ketika liburan itu seperti ada yang namanya walking tour, Mhm. itu ada juga yang gratis loh. Mmm. Heeh, jadi si pemandu wisata akan bawa kita ke beberapa spot yang terkenal di daerah setempat gitu nanti dan di akhir tour kita bisa memberikan istilahnya uang terima kasih lah gitu sesuai Mhm. dengan kemampuan kita gitu. Jadi ya saran saya sih rajin-rajin cari aja aktivitas-aktivitas gratis di tempat tujuan wisata kita. Oke, pokoknya Gitu. sekreatif kita untuk bisa Iya, tetap liburan, nyaman, tapi juga hemat juga gitu ya. betul. Oke, thank you Mbak Lucy, hari Oke. ini sudah hadir di Bincang Sehati, Ya, berbagi informasi supaya kita semuanya bisa tetap nyaman, aman, hemat, bijak dalam liburan siap. gitu ya. Dan semoga kita doakan pandemi ini segera usai supaya kita bisa liburan dengan tenang lagi gitu Betul, ya. Terima amin amin. kasih Mbak Lucy, sehat-sehat Sama-sama. terus dan salam untuk keluarga di Ya, rumah dan teman-teman sampai di ketemu One Shot lagi ya, Financial Planning Mas ya. Raden ya. Terima Oke, kasih, selamat pagi. siap pagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi